Assalamualaikum. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar pada tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Anak-anak, coba perhatikan ketiga gambar ini. Apa jenis simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup pada gambar tersebut? Pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan. Hubungan gambar kedua antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Gambar ketiga yaitu hubungan antara ikan hiu dan ikan remora, yaitu merupakan simbiosis komensialisme. Ikan remora diuntungkan dengan mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Jadi anak-anak, hubungan ketiga contoh gambar tersebut merupakan hubungan antar makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang rantai makanan. Lalu, apa yang dimaksud jaring-jaring makanan? Kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Yang berikutnya, rantai makanan. Rantai makanan yaitu perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi di sawah. Pada contoh tersebut, padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh belalang, maka belalang menjadi konsumen satu. Belalang dimakan oleh katak, berarti katak merupakan konsumen 2. Setelah itu, katak dimakan ular, maka ular menjadi konsumen ketiga. Saat ular mati, ia kemudian diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut sebagai jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadinya persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya pada gambar tersebut terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama memakan padi. Terjadi juga persaingan antara ular dan burung elang di dalam memakan tikus, katak, dan ayam. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.